Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Indria Priya Lokatara dari kelas 3 TIA. Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa hal yang menarik lagi nih, yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi Android. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan tema cuaca yang berjudul Prediksi Hasil Pertanian Berbasis Cuaca di Sumatera untuk tampilan aplikasinya. Nah, yang akan kita bahas dalam video kali ini yang pertama itu menerapkan indikator dan logic untuk selesai dari welcome screen. Yang kedua itu kita akan menerapkan list view sebagai menu setting atau more pada project yang memberikan beberapa pilihan menu seperti account, privacy, about, notification, dan lain-lain yang mana jika diklik dia tuh akan mengarahkan ke fragmentnya masing-masing. Yang terakhir itu kita akan bahas penerapan recycle view yang menampilkan list gambar. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu menerapkan indikator dan logic untuk selesai dari welcome screen. Yang pertama kali itu, langsung saja kita tambahkan dots indikator di dalam activity welcome screen. Lalu kita tambahkan juga untuk button next dan skip-nya. Nah, setelah itu, di dalam welcome screen activity, kita definisikan dots indikator, button skip, dan button next, agar bisa digunakan nantinya tuh di dalam kode. Nah, lalu jangan lupa di bawahnya tuh untuk menginisialisasikannya. Lalu kita hubungkan dots indikator ke view pager. Selanjutnya kita atur tombol next untuk berpindah ke halaman berikutnya. Jika sudah berada di halaman terakhir, tombol ini akan memanggil finish welcome screen untuk keluar dari welcome screen. Nah, lalu kita atur juga tombol skip agar bisa langsung mengakhiri welcome screen dan menuju login activity. Selanjutnya kita pakai view pager 2 on pack change callback untuk memantau perubahan halaman di view pager 2. Dengan ini kita tuh bisa mengubah teks tombol button next menjadi finish di halaman terakhir dan menyembunyikan button skip. Nah, lalu jangan lupa untuk menambahkan finish welcome screen yang ini agar mengarahkan user ke login activity dan menutup welcome screen activity, agar usernya tuh tidak kembali ke welcome screen setelah login. Maka ketika kita run, nah setelah splash screen maka akan keluar seperti ini. Kita bisa klik next agar berpindah ke fragment berikutnya, atau kita skip agar langsung berpindah ke main activity. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan list view sebagai menu setting atau more pada project ini, yang memberikan beberapa pilihan menu seperti account, privacy, about, notification, dan lain-lain. Yang mana jika kita klik, dia tuh akan mengarahkan ke fragmentnya masing-masing. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan tuh adalah kita siapkan pancake baru. Cara buatnya di sini. Nah, di sini kita beri nama basic list view. Lalu di dalamnya kita buat satu activity baru dengan nama list view activity. Lalu kita buat juga list model dengan klik new, lalu pilih Kotlin class, lalu pilih data class. Nah, ini nih kita buat namanya list model. Kemudian kita buat juga Kotlin class dengan menggunakan class yang biasa ini dengan nama list adapter. Nah, untuk list modelnya kita isi dengan variabel-variabel yang akan digunakan pada list ini.
dimana isinya tuh ada name, description, dan image. Lalu pada list adapter kita buat ini, tapi kita sesuaikan dengan yang ada di layout list item. Nah, di list item itu kita buat tampilannya seperti ini, dengan ada teks dan image-nya. Lalu di dalam list view kita tambahkan list view, di mana list view ini tampilannya akan seperti ini. Dia tuh berupa list-list gitu. Nah, lalu kita langsung aja kita tuh kembali ke list adapter, ke list adapternya tadi. Lalu kita atur. Nah, di sini kita ambil view-nya dengan layout list item. Nah, lalu kita ambil atau inisialisasikan menu item, image view, text name, dan text description. Menu item ini akan mengambil posisi dari get itemnya. Nah, fungsi ini dipakai buat ngatur tampilan item di list view sesuai data dari menu item. Pertama tuh dia tuh ngecek dulu kalau menu item tuh enggak null, pakai menu item let. Kalau ada datanya, image view set image research ini tuh bakal masukin gambar ke image view sesuai ID gambar di menu item. Nah, text name ini buat ngatur teks nama, dan text description ini buat deskripsinya di text view. Terus view yang udah di-update ini bakal dikembalikan buat ditampilkan di list view. Nah, lalu selanjutnya kita juga mengatur logika pada list view activity. Nah, untuk toolbarnya jangan lupa untuk menambahkan satu variabel global untuk toolbarnya. Lalu list view ini kita ambil dari layout list view. Nah, ini ID-nya list item. Kemudian kita inisialisasikan di sini untuk toolbar, judulnya serta tombolnya. Nah, lalu ini ada menu list. Di dalam menu list ini kita akan memasukkan list-list dari setiap menu. Dalam satu variabel menu list, di sini kita mengambil dari list model. Nah, di dalam list model itu ada 3 ya, berarti kita harus mengisi ketiga-tiganya. Seperti name-nya tuh siram tanaman, lalu description-nya itu waktu tanaman disiram, dan yang terakhir itu gambarnya. Gambarnya tuh bisa kita cari di sini. Ini kayak icon gitu. Dan kita juga bisa atur warnanya. Nah, lanjut. Lalu kita inisialisasikan list adapter yang mengambil this dan menulis sebagai argumen. Lalu adapter diatur ke list view untuk menampilkan item-item yang ada dalam menulis. Nah, di sini kita gunakan when untuk cek nama item yang dipilih. Jadi kalau itemnya siram tanaman, kita siapin intent buat buka detail list view 1. Begitu juga untuk item-item lain. Kalau namanya nggak cocok sama yang udah kita tentuin, kita set intent ke 0, yang artinya kita nggak punya halaman detail yang sesuai. Nah,
Di sini kita cek lagi, kalau intentnya tidak nol, berarti kita punya halaman detail yang mau dibuka. Jadi kita panggil start activity atau intent untuk berpindah ke halaman tersebut. Dan kasih tahu pengguna dengan pesan toast bahwa kita tuh akan diarahkan ke halaman detail. Tapi kalau intentnya nol, kita kasih pesan toast yang bilang kamu klik select item name. Jadi pengguna tuh tahu gitu item yang mereka klik, meskipun tidak ada halaman detail yang sesuai. Nah, lalu sebelumnya biar dia tuh nggak error, kita tuh jangan lupa untuk menambahkan activity barunya. Yaitu detail list view 1, detail list view 2, sampai sebanyak list menu yang kita buat tadi. Lalu langsung saja kita pergi ke layoutnya. Dan atur untuk tampilan menunya sesuai dengan menu yang tadi. Siram tanaman, detail list view 1, konsultasi, detail list view 2, dan seterusnya. Nah, jika sudah, langsung saja kita coba run. Nah, di sini kita langsung klik button list view. Nah, di sini kan ada 4 menu yang sudah kita bikin tadi beserta icon-iconnya. Ada siram tanaman, konsultasi, forum, dan dry shop. Ketika kita klik yang siram tanaman ini, dia tuh akan memunculkan atau menampilkan pesan toast, yaitu redirect ke halaman ini. Dan kita juga diarahkan ke activity-nya. Kita coba yang konsultasi, akan muncul toast redirect ke halaman detail konsultasi. Kita tuh juga diarahkan ke activity atau ke halamannya. Begitu juga dengan yang lain. Nah, yang terakhir itu kita akan menerapkan recycle view yang menampilkan list gambar. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita sediakan package baru yang namanya tuh basic recycle view. Nah, lalu kita siapkan satu activity, yaitu recycle view activity, untuk ngehandle semua kelas yang ada di recycle ini, dimana item model ini berupa data untuk menyimpan variabel apa saja yang mau diletakkan di recycle-nya. Di sini ada 2, yaitu image dan description. Nah, kode yang di item adapter ini adalah implementasi untuk menampilkan data di recycle view. Nah, sebelumnya kita lihat di bagian layoutnya. Di sini kita letakkan hanya 2, yaitu gambar dan text view. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya di activity recycle view. Nah, kita hanya membuat satu, yaitu recycle view. Nah, untuk penggunaan recycle view ini, kita akan menambahkan di Gradle, yaitu square up Picasso 2.8 yang ini. Nah,
Jika sudah, pada recycle view activity-nya kita definisikan recycle view dan adapternya, yaitu item adapter. Pada bagian ini, recycle view diinisialisasi dengan mengaitkan ID dari activity recycle view ke variabel recycle view. Nah, recycle view layout manager berfungsi untuk mengatur tata letak item yang ditampilkan di dalam recycle view. Di sini kita buat list dari item model, di mana tiap item berisi URL, gambar, dan teks deskripsi. Nah, yang ini item adapter adalah adapter khusus yang kita buat untuk mengelola tampilan dan data di recycle view. Items dikirimkan ke item adapter untuk menampilkan data di tampilan. Nah, terakhir adapter ini diset untuk recycle view adapter untuk menampilkan data. Nah, kemudian kita kembali ke item adapter. Di dalamnya akan menangani holder dan position, di mana isinya ini dia akan mengambil mlist dari item model, kemudian recycle view untuk di holdernya, di mana ini akan menampilkan layout inflator biar bisa menampilkan list card yang tadi. Nah, list card ini akan ditampilkan pada recycle activity. Kemudian dia menggunakan Picasso untuk menampilkan gambarnya. Lalu kita akan masukkan juga description-nya. Nah, lalu get item count ini tuh bertugas mengembalikan jumlah item yang akan ditampilkan dalam recycle view. Fungsi ini tuh mengembalikan nilai mlist size yang merupakan ukuran dari daftar data atau mlist. Nah, view holder bertindak sebagai penyimpanan untuk elemen UI yang akan digunakan berulang kali. Sedangkan get item count itu tuh menentukan total item yang akan ditampilkan. Jika sudah, langsung saja kita run. Nah, ketika kita coba run, ini langsung saja kita skip. Nah, lalu next, lalu kita pilih button recycle view. Nah, maka tampilannya itu akan seperti ini. Ini yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow!